Abang kan terkenal dengan pencetus aktivispreneur. Boleh nggak Abang jelasin di sini? Pasti banyak yang nonton, pemuda Indonesia. Apa sih semangatnya di balik itu gitu? Emang masih relevan hari ini menjadi aktivis? Oh relevan. Oh Kenapa? Supaya para pemuda itu bersatu karena ada common enemy-nya. Apakah hari ini kita ada enemy? Jelas. Kalau kita nggak upgrade kita punya skill sih. Saya khawatir apa yang dikhawatirkan sama founding father kita akan bisa menjadi buruh di antara para bangsa-bangsa. Bisa mengikuti nggak ritme kerjanya Pak Prabowo? Kalau nyatanya nggak bisa mengikuti gimana Bang? Oh, Pak Prabowo orang yang tegas. Oh ya, Nggak ada tinggal kita semua yakin itu ya. Tegas beliau itu. Saya pun tidak sama sekali meragukan itu. Halo Pemuda Indonesia, kembali lagi di podcast Rumah Pemuda. Podcastnya Pemuda Indonesia. Pemuda Indonesia Speed, Smart, Solid. Winnie Septiana menyapa. Dan hari ini Winnie deg-degan banget. Karena biasanya ada di MOOC. Tapi sekarang ada di hadapan Winnie yang ganteng, yang luar biasa. Dengan prestasi yang banyak sekali. Ketum kita, Bang Riano Panjaitan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Bang hari ini? Sehat. Aduh. Iya, mestinya abang lah yang deg-degan ini. Kenapa itu? Soalnya jahil ini pembawa acaranya. Bang ini spesial banget. Karena ini di bulan spesial. Bulan Oktober. Bulan apa tuh Bang? Pemuda. Ya bulan pemuda. Gimana Bang memaknai Sumpah Pemuda menurut Ketum DPP KNPI? Ya sejarah lahirnya Sumpah Pemuda itu kan untuk betul-betul mempunyai ruh semangat juang yang tinggi pada saat itu untuk merdeka. Yes. Ya. Ya. Terus menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Ya. Itu spiritnya. Dengan tentunya landasan keadilan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Oke. Oke, sekarang kita bedah satu-satu, kita lihat. Merdeka kita sudah. Sudah dong. Oke. Kita udah menjadi satu bangsa. Kita sudah satu bangsa. Nah PR-nya apakah kita sudah adil? Nah ini juga mesti dilihat kacamatanya banyak kalau dari sisi keadilan. Ya. Kayak contohnya kesenjangan ekonomi masih terjadi. Banyak yang bilang gini Bang. Adil itu tidak harus sama rata, tapi sesuai dengan porsinya. Iya proporsional. Nah, sudah proporsionalkah hari ini? Masih punya PR banyak, tapi saya yakin dengan pemerintahan yang sekarang dinakodai sama Pak Prabowo, melihat beliau punya pidato kemarin, baik itu pidato perdananya pada saat pasca dilantik. Yes, itu banyak pujian loh di mana-mana. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Juga pada saat pidato dengan para menteri-menterinya itu juga luar biasa. Menitik beratkan betul-betul mengenai kesejahteraan rakyat. Bahkan Pak Prabowo mengatakan kalau ada yang tidak setuju dengan program saya makan bergizi, silakan keluar dari kabinet saya. Oh. Itu bagi saya fundamental sekali. Artinya Pak Prabowo bukan hanya sekedar melontarkan sebuah janji-janji kampanye saja sesaat, akan tetapi betul-betul menekankan kembali pada saat beliau sudah dilantik sebagai kepala negara, sebagai Presiden Republik Indonesia. Oke, itu dari sudut pandang program ya Bang? Dari segi sudut pandang program, dan baru kemarin loh saya baca juga beritanya, kemarin apa? Tadi pagi. Bahkan dia akan menghapuskan atau memutihkan NPL, non-performing loan. Hutang-hutang yang macet dari para petani maupun nelayan. Sebanyak 6 juta nelayan dan petani akan diputihkan hutangnya di dunia perbankan. Nice. Berarti ini gak main-main dia. Gak main-main barang nih. Dia betul-betul merealisasikan janji-janjinya yang akan mensejahterakan rakyat. Karena hari ini iya kita akui Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, presiden kita yang ke-7, luar biasa kemajuannya. Devisa kita 136 miliar, which is dollar ya. Which is itu
pecah rekor itu. Neraca perdagangan kita 50 bulan berturut-turut loh kita surplus. Iya. Program-program connectivity mulai dari infrastruktur masif luar biasa. Tol, non-tol, bendungan dan lain sebagainya lah dibangun. Bapak infrastruktur. Infrastruktur luar biasa dibangun sama Pak Jokowi. Apalagi program hilirisasi. Wah, itu luar biasa lah. Akhirnya memberikan kontribusi kepada negara kita yang tidak sedikit. Yang tadinya kita punya sumber daya alam betul-betul quote and quote digarong dengan harga murah. Nah ini sekarang program-program yang baik akan dilanjutkan sama Pak Prabowo. Akan tetapi tadi masih ada PR-PR-nya. Ya oke, kita fokus ke PR-nya. PR-nya apa menurut Abang? PR, lihat data survei. 50 orang terkaya di Indonesia ekuivalen atau sama dengan kekayaan 50 juta masyarakat Indonesia. Oh. Tunggu dulu, ini PR nih. Artinya kesenjangan. Gini rasio masih di atas 3,4. Nah. Oke, satu. PR kedua, rakyat kita, data kemiskinan masih 25 juta. Itu pun masih menggunakan parameter kemiskinan yang lama. Parameter kemiskinan itu apa? $1,9. Yang saat ini sebetulnya World Bank sudah membenahi parameter tersebut menjadi $3, apa $3,2. Kita masih menggunakan data lama aja, parameternya sudah berada di angka 25 juta jiwa. Oke, kalau pengangguran gimana nih by the way? Itu baru dari sisi kemiskinan. Kalau seandainya kita menggunakan data baru mungkin akan lebih. Mungkin data terakhir atau lembaga survei yang saya pernah baca itu memproyeksikan bisa di angka 40 jutaan. Tapi tidak salah juga menggunakan data yang lama. Kenapa? Karena ini bisa membandingkan historinya. Histori yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan. Sehingga kelihatan progres kerjanya. Itu nggak salah juga update-nya. Oke, pengangguran. Iya betul, program hilirisasi, industrialisasi itu mempunyai proyeksi bahkan sampai dengan memberikan pemasukan bagi Indonesia 11 triliun lebih. Dan akan membuka peluang kerja 10,5 juta pekerja. Akan tetapi faktanya hari ini itu belum terrealisasi karena pengangguran kita masih di angka 9 jutaan. Nah, mumpung Abang kan ketemu ini juga, gitu ya. Abang kan terkenal dengan pencetus aktivispreneur. Boleh nggak Abang jelasin di sini? Pasti banyak yang nonton, pemuda Indonesia. Apa sih semangatnya di balik itu gitu? Karena hari ini banyak pemuda Indonesia yang menjadi pengangguran, isn't it? Iya, betul. So, aktivispreneur tuh how? Gimana caranya jadi aktivispreneur? Emang masih relevan hari ini menjadi aktivis? Oh relevan. Oh kenapa? Supaya meningkatkan awareness. Aktivis itu kita di sini ada pembekalan mengenai cinta negara, bela negara, persatuan. Apa sih landasan aktivis itu kan? Intelektualitas, moralitas, connectivity. Maksudnya networkingnya aktivis ini luar biasa. Akan tetapi PR bagi teman-teman aktivis memang yang masih tidak semua, tapi kebanyakan begitu sudah ngomongin masalah kemandirian ekonomi, ini ada masalah di sini. Nah, di situ ada masalah. Di situ ada masalah, ya mungkin 60-70%. Karena kalau udah ngomongin ekonomi itu kan harus ya pembekalannya adalah pengetahuan mengenai perekonomian. Ya banyak variabelnya ya. Banyak variabelnya. Oke, itu dari sisi aktivisme. Ini ngomongin aktivispreneur kan. Kalau dari sisi entrepreneur, landasannya apa sih? Inovatif mereka. Tentunya mandiri secara ekonomi. Agile juga. Adaptif terhadap banyak perubahan. Itu seorang entrepreneur. Nggak mudah jet lag gitu ya. Dengan perubahan zaman. Oke. Tapi ada satu memang profit oriented. Nah.
Profit oriented. Satu lagi nih si aktivis betul-betul jiwa sosialnya tinggi. Karena landasannya juga salah satunya adalah mengadvokasi masyarakat. Oke. Nah ini harus digabungkan ini, dua kekuatan ini. Jadi ini sebetulnya mendorong teman-teman aktivis. Yuk selain sebagai seorang aktivis juga kita melek akan kemandirian ekonomi. Karena nggak bisa kita tutup mata. Pragmatisme hari ini tuh bukan isapan jempol. Oke, aktivis dengan berbekal idealisme yang tinggi, tapi begitu sudah dihadapkan dengan susu dan nasi, tuntutannya anak istri, tuntutannya berarti menjadi pragmatis kandidasi. Menjadi pragmatis tuh nggak ada salahnya juga begitu. Sebentar, kandidasi. Akhirnya apa yang dilakukan seorang aktivis? Yang dikhawatirkan kalau belum kokoh secara ekonomi atau mandiri secara ekonomi, menggadaikan idealisme tadi. Idealisme yang terlacurkan di persimpangan jalan. Itu agak kasar lah Itu ada kasar ya, nggak boleh ya Bang ya. Oke, aduh Winnie nih nakal banget lah. Bang, tapi Winnie mau ke sini. Kabinet hari ini lumayan gemuk, bener nggak? Ya. Ada nggak sih representatif aktivis di situ menurut Abang? Banyak. Visi besarnya Pak Prabowo ini adalah memaksimalkan kekayaan yang memang dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa bagi kita Indonesia. Ya. Oke. Memaksimalkannya untuk apa? Untuk kesejahteraan rakyat. So, saya akan melihat bahwasannya penganggaran nantinya ke depan yang terbesar adalah untuk masalah kesejahteraan rakyat. Apakah itu bentuknya nanti dari Makan bergizi gratis? makan bergizi gratis, ya? Apakah itu bantuan BLT-nya? Dari sisi pendidikan pastinya yang harus kita fokus. 3 anak itu 1 kena stunting. Nah, pasti penganggaran yang besarnya itu akan ke arah sana. Nah, untuk mengoptimalkan kita punya kekayaan negara, sudah otomatis banyak juga kepentingan negara-negara luar yang terganggu. Sehingga pada saat Pak Prabowo berpidato, sudah saatnya kita memerhatikan dan memperkuat kita punya pertahanan negara. Nah, mungkin ini yang akan menjadi fokus penganggaran untuk para kabinet kita ke depan. Oke. Nah, menteri-menteri yang lain itu harus betul-betul semaksimal mungkin bisa mengoptimalkan anggaran yang mungkin tidak akan terlalu besar. Di luar daripada kepentingan yang tadi telah saya sebutkan. Jadi begitu. Adapun ini menjadi banyak, kementeriannya sah-sah saja. Yang pertama itu memang hak prerogatifnya presiden. Yang kedua, supaya lebih fokus terhadap apa yang ditangani. Kementerian Hukum sekarang udah terbagi 3. Ada hukumnya sendiri, HAM-nya sendiri, ya toh. Terus imigrasi dan pemasyarakatannya sendiri. Menurut Abang itu lebih baik? Semestinya fokus akan jauh lebih baik. Oke, akan lebih fokus ya. yang penting bisa mengoptimalkan. Jangan malah jadi mubazir. Nah, ke situ kan? Ya itu dia. Makanya bahkan ditekankan akan terus di monitoring lah dan dievaluasi ke depannya. Jangan sampai saya rasa dari sisi personal, individu-individu yang dipilih untuk membantu Pak Prabowo adalah individu-individu yang mempunyai kualitas yang baik dan mempunyai kapasitas. Tinggal bisa mengikuti nggak ritme kerjanya Pak Prabowo. Kalau nyatanya nggak bisa mengikuti gimana Bang? Oh, Pak Prabowo orang yang tegas. Oh ya, Nggak ada tinggal-tinggal. kita semua yakin itu ya. Tegas beliau itu. Saya pun tidak sama sekali meragukan itu. Oke. Dinamika politik hari ini. Yes. Rasanya kita nggak boleh tutup mata juga. Banyak yang meninggalkan nilai-nilai leluhur gitu ya. Meninggalkan nilai-nilai leluhur. Iya, itulah semangat kepragmatis juang. tadi gitu kan. Ya, makanya Pak Prabowo mengajak semua kabinetnya
ke Tidar. Oh ya. Ah, iya, dan menggunakan apa? Pesawat Hercules. Jadi kan bukan omon-omon ini. Bukan. Kabinet diajak naik Hercules, which is itu sebetulnya adalah supaya kosnya tidak besar. Akan tetapi jiwa korsanya yang sedang mau dibangkitkan. Teamworknya yang mau dibangkitkan. Oh ya, ke situ ya. Iya, dan membangkitkan juga dia punya jiwa persatuannya, daya juang yang ada dalam diri kita ini. Mentality. Oke. Yang bersejarah bermula dari Tidar. Ini kan yang mau Pak Prabowo bangun. Oke, sanggup nggak tuh semua kabinetnya menjalani proses apa tuh ya? Harusnya, mestinya kalau dengan niat yang tulus saya rasa sih sanggup. Mestinya. Di bulan pemuda ini Bang, Ya. ada pesan apa untuk anak muda Indonesia? Anak muda. Untuk anak muda Indonesia kita harus sama-sama tahu sekarang ini apalagi tingkat ekonomi menengah, PHK mungkin ini yang tertinggi. Udah 101 ribu. Itu bukan Terkena angka yang PHK. kecil? Itu angka besar sekali. Ya. Bahkan dari data-data ekonomi kita mengalami deflasi selama 5 bulan berturut-turut. Deflasi itu ya kalau seandainya supply push deflation itu baik. Jadi oversupply. Sehingga terjadi deflasi. Tapi yang dikhawatirkan saya lagi-lagi yang bisa saya akses adalah data yang tersebar di masyarakat ya. Tapi yang dikhawatirkan adalah demand pull deflation. Artinya daya beli menurun masyarakat. Nah ini bahaya ini. Kenapa saya bilang bahaya? Karena kan Pak Prabowo targetnya nggak main-main. Pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan 8%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 8% itu salah satu parameternya adalah PDB. PDB itu ada beberapa variabelnya. Salah satunya adalah belanja rumah tangga. Oke. Dan itu persentasenya paling besar loh. More than 50% loh. Mempengaruhi growth-nya PDB Indonesia itu dari pembelanjaan rumah tangga. Di samping tadi ada investasi, ada pembelanjaan pemerintah, terus ditambah juga surplus neraca perdagangan, itulah yang mempengaruhi PDB. Oke, yang saya mau katakan untuk PR kita bersama adalah mau tidak mau kita harus upgrade skill kita sebagai pemuda. Karena sekarang era disruption. Ya, disruption. Oke. Mengupgrade skill. Mengupgrade skill kita. Mau tidak mau. Kenapa? Karena ke depan AI itu bukan lagi isapan jempol. Artificial intelligence. AI bisa mengerjakan sebuah hal yang jauh lebih baik dibandingkan yang dikerjakan sama Kita. ya. Oke. Banyak tenaga kerja yang masih menggunakan otot mungkin akan terdisrupt dengan tenaga robotik. Bukan mungkin, bahkan DHL juga sudah mengganti tenaga kerja lebih dari 100.000 tenaga kerjanya dengan 750.000 robot. Robot kecil-kecil. Itu sudah terjadi hari ini. Maka anak muda jangan lelah untuk belajar. Betul-betul harus mengoptimalkan waktu yang kita punya. Pesan saya tadi, yang pertama tingkatkan awareness lah. Keingintahuan kita, keinginan kita tahu akan sesuatu. Jangan bodoh amat. Jangan bodoh amat. Jangan. Nanti kita akan Ketinggalan. bukan hanya ketinggalan, akan tetapi kita akan dipaksa untuk Tergerus. kesulitan sampai dengan masa tua. Oh ya, jangan. Oke. Oke. Yang kedua, kemauan. Kemauan untuk tadi mengasah diri kita, kemauan untuk melihat apa yang terjadi di sekitaran kita.
Ini butuh kemauan. Tapi bener sih Bang, sebelum kita mampu atau tidak, kita harus mau atau tidak dulu gitu kan. Baru terakhir itu kemampuan. Baru kita asah kemampuan kita. Baru di situ. Sesuai dengan bidangnya masing-masing, karena setiap orang kan beda-beda. Mungkin Uni ini saya panggil Uni sudah. Mungkin Uni skillnya interpersonal skill luar biasa, communication skill juga ya di atas rata-rata. Jangan gitulah Bang. Seriously, Okay. seriously smart. Itu yang saya lihat dari Uni kan gitu. Gimana Abang? Kan Abang udah menginfluence banyak anak muda gitu kan sebagai ketum KNPI gitu kan. Bang. Jadi itu PR buat pemuda kita sih. Ya, ini agak kritis boleh ya? Ya. Abang kan harus. sudah menjadi ketum KNPI kan. Oke. Banyak yang bilang bahwa menjadi ketum KNPI adalah batu loncatan untuk berkarir di pemerintah. Salahkah statement Uni ini? Setiap orang itu mempunyai aiming beda-beda ini. Oke. Oke. Nah, salahkah? Nggak ada salah sama benar. Salah dan benar itu relatif, tergantung segi sudut pandang manusia masing-masing. Ya, oke. Kalau dari sudut pandang Abang gimana? Sejarahnya aja. Sejarah saya masuk ke NPI berawal dari kemarin COVID. Ya, keluarga dekat juga banyak yang meninggal, sampai saya menguburkan juga saya punya kakak kandung satu-satunya. Akhirnya banyaklah kita bikin program-program sosial lah, seperti gerakan door to door untuk membantu orang-orang yang isoman di rumah, yang mereka notabene mungkin banyak pada saat itu kehilangan pekerjaan, tetapi mereka nggak bisa keluar rumah dikarenakan COVID. Itu orang kelaparan nggak main-main ya. Kita bikin banyak gerakan seperti itu. Oh ini menarik, historinya dari situ ya? Iya, berawal dari historinya COVID? Berawal dari situ. Oke. Terus kita bikin juga kerjasama dengan Polri untuk bikin vaksinasi gratis kepada masyarakat. Kita bikin di beberapa tempat. Itu berawal dari situ. Terus yang terpukulnya tadi karena kehilangan saudara satu-satunya, ya saya merasa saya pengen punya saudara yang banyak. Nah sekarang saudara saya dari Sabang sampai Merauke. Nah itulah berawal dari situ. Dan itu pun juga teman-teman yang dorong, teman-teman yang datangin saya untuk mintalah delete ini KNPI. Pada saat itu bahkan KNPI kan pecah-pecah ya. Itu faktanya pada hari itu. Terus saya bilang ya udahlah, mau ngapain saya ini, pikir-pikirlah ya, delete lah KNPI ini supaya mempunyai arah yang jelas. Karena iya loh. Pada saat itu sih saya lagi tulis buku, itu bukunya buku aktivis brainer. Aku udah baca. Ya, saya melihat ada loophole, bukan loophole, atau ada yang semestinya memang digabungkan dua kekuatan itu tadi, ya, mendorong teman-teman aktivis mandiri secara ekonomi, tapi mendorong juga teman-teman entrepreneur ini jangan juga terlalu profit oriented lah. Ya berbuat sosial juga lah, memiliki juga, lah ya. jiwa sosial yang dimiliki sama teman-teman aktivis. Jadi mendorong dua sisi ini, itulah sintesis, ya? Sintesis lah itu antara si aktivisme dengan entrepreneurship. Nice. Long story too short, akhirnya saya mengiyakan dengan satu catatan, oke yuk, tapi kita sama-sama siapapun yang ngaku KNPI, kita bikin kongres, yuk kita berkongres sama-sama di sini. Dari waktu itu berapa? Ada 5 yang aku ya, atau 6. Terus akhirnya ada yang mau ikut terus nggak jadi. Terus yang satu nggak mau. Ya begitulah. Tapi intinya terakhir akhirnya terjadilah kongres gabungan. Antara ketua umumnya ada 3 itu waktu itu. Ada Cupli Risman, ada Dian Asafri, ada Nur Fajriansyah. Ya sudah, melahirkanlah saya Riano Panjaitan. Nah ini nih sosok yang Dan, pas. Nah didukung sama 191 OKP. Lengkap itu waktu itu. Lengkap Sampai sekali. hari ini. Sampai dengan hari ini. Yang sudah mau juga periodisasinya selesai di
tahun depan. Oh, saya mendukung untuk dilanjutkan saja. Oh, Kira-kira janganlah. gini Bang, Yes. di bulan Sumpah Pemuda, jangan sampai kita sebagai pemuda disumpah-sumpahin, gitu kan? Pesan dong Bang, pesan untuk semua gerbong abang yang dari Sabang sampai Merauke. Abang kan ini sosok ya, sosoknya para pemuda gitu ya. Pesan di bulan Sumpah Pemuda ini, dalam rangka kita mau 28 Oktober kan besok. Ya, kalau pada saat 28 Oktober tahun 1928, It's been long time ago. yes, para pemuda itu bersatu karena ada common enemy-nya. Kita dalam masa penjajahan waktu. Apakah hari ini kita ada enemy? Jelas. Enemy kita adalah kebodohan. Karena dari 144 juta angkatan kerja, hanya 14,4% lulusan universitas. Oke. Bahkan lebih dari 50% lulusan sekolah dasar SD. Dengan era hari ini, digitalisasi, AI, nanoteknologi. Kalau kita nggak upgrade, kita punya skill sih. Saya khawatir apa yang dikhawatirkan sama founding father kita akan bisa menjadi buruh di antara para bangsa-bangsa. Itu bisa terjadi padahal kita punya negara yang luar biasa. Karunianya yang diberikan sama Tuhan Yang Maha Esa. So, jangan pernah lalai, jangan pernah buang-buang waktu. Malas. Mager, rebahan sambil scrolling video-video pendek. No. Jangan. Kita akan dimakan sama waktu itu sendiri. Yang kedua, dulu mungkin penjajahannya kita real. Ya. Ada Belanda jajah Indonesia. Hari ini kita dijajah secara apa? Secara budaya. Anak-anak kita, mungkin mereka lebih tahu pemain-pemain K-pop itu siapa aja. Oh iya. Pemain-pemain drama Korea, drakor itu siapa aja. Ya itu fakta. Fakta. Coba kita tanyain pewayangan. Apakah mereka masih tahu? Nggak ngerti tuh mereka. Hah? Tuh, so kita harus gimana? Ya ini, tadi kalau dari sisi organisasi kepemudaan ya bikinlah hal-hal yang memang mengedukasi generasi Budaya, milenial adat kita, istiadat generasi yang Gen kita Z miliki. kita, kebudayaan yang luar biasa dimiliki sama Indonesia. Dan juga tentunya ini harus didorong dari program-program pemerintahan. Pemerintah harus hadir di sini. Harus sekali. Suarakan itu Bang, yang Ya. keras. Ini sedang disuarakan. Oke. Iya benar-benar menarik soal budaya. Karena ini salah satu yang concern juga terhadap budaya ya. Bener banget. K-pop lebih relate sama anak-anak Gen Z milenial sekarang begitu. So kitanya yang masih peduli akan hal itu harus berbuat apa Bang? Tolong kasih tahu kami. Ya padahal Indonesia ini kaya banget. Kaya akan iya budaya dong. loh. Iya dong. Kita ini ada 1240 atau 1340 budaya, suku. More than 700 languages. Bahasa lebih Belum dari tariannya. 700. Ya, itu budaya masing-masing suku pasti punya budaya itu. Ya. Nah, belum lagi kepulauan kita. Ada 17.000. So, Lebih. sebenarnya kan banyak movement yang bisa dilakukan, Ya. apalagi oleh anak muda begitu. Oke. Iya, itu PR pemuda kita hari ini. Once kita nggak melakukan perubahan yang signifikan hari ini, kita akan dimakan sama waktu dan akhirnya penyesalan hanya di kemudian hari ya. Penyesalan katanya memang datang belakangan Bang. Iya, Yang duluan itu pendaftaran. betul. Lagi dong, masih seru nih. Bang ceritain pengalaman abang deh sebagai entrepreneur. Kita tidak bisa menafikan bahwa memang abang ini adalah bisnismen yang sukses begitu. Tularkan itu pada kami. Oke, kalau dari sisi entrepreneurnya, saya bahkan ini nggak ada yang ujuk-ujuk tiba-tiba langsung bisa banyak hal. Akan tetapi bahkan saya punya karir itu dengan gaji UMR. Dulu UMR-nya 2,4 juta. Masa sih? Pernah ngerasain gaji segitu yang benar? Serius, 2,4 juta dan saya tinggal di Depok.
Kantornya di Priuk Pergudangan. Seriously? Oh, kirain Aduh. Abang Riano nih langsung di sini, langsung sukses begitu. Di sini mana? Di situ. Oh, ya oke. Kita ngulik dulunya berarti ini sekarang. Gimana sih melewati Ya. itu? Tapi di situ saya banyak dapat pembelajaran sekali lah. Ya, dapat pembelajaran sekali sambil saya bekerja. Saya juga melanjutkan studi saya S2. Saya ambil keuangan. Nah itu tuh, jangan lelah untuk belajar itu tadi ya. Sampai sekarang saya juga masih tercatat sebagai mahasiswa loh. Oh. Nah, berarti bahkan abang ambil nih, S1 lagi. Ambil S1 hukum karena di bangku saya sebagai seorang eksekutif banyak sekali keterkaitan kebijakan-kebijakan yang saya ambil itu berkaitan dengan hukum, kontrak-kontrak kerjasama dan lain sebagainya. maka abang terpanggil untuk belajar hukum Harus tahu gitu. hukum ini. Bang minum dulu bang. Minum dulu. Masih seru soalnya. Jadi Mulai dari situ saya lihat ada peluang untuk bisa mengembangkan yang saya waktu itu kerjakan, sehingga saya spin off lah dari departemen kecil, saya spin off menjadi sebuah perusahaan dan ya alhamdulillah saya bersyukur lah membentuk kurva J. wow, inspiratif ini. Istilah perekonomian membentuk kurva J, jadi kayak roket tush naik gitulah. Tapi memang bahkan di perusahaan pun sama kok PR-nya. Ternyata investment untuk dari sisi tools, alat jauh lebih mudah dibandingkan investasi untuk manusianya. Padahal biar bagaimanapun yang matters itu adalah man behind the gun. Man behind the Ya, jadi ya PR beratnya itu untuk mengupgrade para pekerjanya, terus merubah etos kerja yang lama menjadi etos kerja yang baru. Bahkan pada saat itu saya namakan perusahaannya adalah Agung Citra Transformasi karena harus bertransform, melakukan transformasi. Kalau seandainya nggak merubah etos kerja ya kita akan punah. Banyak juga saya terinspirasi lah dari bukunya. Kita punya profesor ya, Berubah atau Punah. Ronald Kasali, saya senang baca sekali bukunya. Itu bagus, bukunya sangat menginspirasi sekali, inspiratif. Akhirnya abang hari ini menjadi tokoh yang inspiratif buat banyak anak muda Indonesia. Ya semoga lah. Oh iya. Saya mewakili. Kan Anda juga ketum saya. Closing statement untuk hari ini. Closing statement. Lagi-lagi jangan pernah lalai. Karena juga sudah di state sama presiden kita. Geopolitik tidak sedang baik-baik saja. Kapanpun bisa pecah. Maka upgrade lah diri kita. Upgrade dari banyak hal. Teruslah kita paling tidak meningkatkan awareness kita, keingintahuan kita akan kemajuan-kemajuan yang hari ini sudah terjadi. Jangan capek-capek melihat peluang-peluang yang ada. Jalani prosesnya, nikmati prosesnya itu. Dan satu lagi, jangan cuma pada saat termotivasi saja kita melakukan hal-hal yang positif bagi diri kita. Tapi ya kita juga harus disiplin. Karena beda dua hal yang berbeda itu, antara motivated sama dengan disiplin itu beda. Kalau disiplin, yes kita pelan-pelan terus saja melakukan hal itu dan terus berkembang. Intinya adalah hari ini harus lebih baik dibandingkan kemarin dan besok harus lebih baik dibandingkan hari ini. Nice. Tuhan aja gak akan merubah sebuah kaum kalau kaum itu tidak mau berubah. So kita yang harus mau berubah. Nice, thank you. Banyak banget insight-nya. Aku mau salam pemuda Indonesia nih. Salam Speed. pemuda. Smart. Solid. Thank you Bang Riano Panjaitan. Thank you.